Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu. Halo teman-teman pendidik di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Imade Mudiartana, seorang pengawas sekolah di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Bertahun-tahun kita menyaksikan dinamika pendidikan terus berubah. Di era digital hari ini menuntut kita terus beradaptasi, berinovasi, dan bertransformasi. Peran saya sebagai pengawas sekolah pun ikut berubah. Dari yang dulunya hanya sekadar menginspeksi atau mengevaluasi, kini menjadi teman belajar dan pendamping bagi para kepala sekolah. Ini bukan lagi soal pengawasan, melainkan tentang kolaborasi yang bermakna. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Saya harus mendampingi 22 sekolah, 14 sekolah diantaranya adalah sekolah dasar, dan 8 sekolah menengah pertama. Meskipun berada di satu kecamatan, kondisi lalu lintas di kota ini membuat mobilitas jadi tantangan besar. Saya sadar, metode pendampingan konvensional yang saya pakai, seperti pertemuan tatap muka atau komunikasi sederhana, tidak lagi efisien. Tanpa sistem terintegrasi, data dari setiap tahapan siklus pendampingan, mulai dari pemetaan komitmen, rencana pendampingan, hingga laporan akhir sering tercecer di berbagai dokumen fisik dan digital. Sementara itu, waktu yang tersedia bagi saya dan para kepala sekolah juga terbatas. Saya membutuhkan cara untuk tetap bisa memberikan pendampingan yang efektif tanpa harus selalu bertemu langsung. Perbedaan profil komitmen dan kapasitas antar kepala sekolah menuntut pendekatan pendampingan yang berbeda. Jika tidak terstruktur, pendampingan yang saya lakukan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak menghasilkan dampak nyata. Penyusunan laporan akhir pendampingan secara manual membutuhkan usaha yang besar dan rawan kesalahan. Saya harus mengumpulkan kembali semua data, catatan, dan dokumen dari setiap siklus pendampingan, lalu merangkumnya menjadi sebuah laporan yang akurat. Proses ini tidak efisien dan seringkali menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa saya alokasikan untuk kegiatan pendampingan itu sendiri. Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut, saya berinisiatif mengembangkan sebuah sistem digital. Sistem digital ini saya beri nama Sistem Digital Siklus Pendampingan Pengawas Sekolah yang disingkat menjadi CD-SPPS. Sistem ini adalah jawaban atas semua tantangan itu. CD-SPPS bukan hanya sekadar aplikasi, tapi sebuah platform terintegrasi yang membantu saya mengelola seluruh siklus pendampingan, mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Sistem digital ini saya kenalkan, sosialisasikan, dan diskusikan kepada seluruh stakeholder, utamanya para kepala sekolah, untuk dapat dimanfaatkan secara efektif. Berikut adalah alur kerja sistem digital siklus pendampingan pengawas sekolah. Pertama, tahap perencanaan pendampingan. CD-SPPS membantu saya memetakan komitmen setiap kepala sekolah secara sistematis. Dengan fitur pemetaan komitmen, saya bisa merekam hasil wawancara awal untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran mereka dalam memimpin perubahan. Dari data ini, saya bisa menentukan strategi pendampingan yang tepat, seperti penyemai perubahan atau perubahan berkelanjutan. Semua strategi, metode seperti mentoring, coaching, hingga consulting, saya catat di dalam sistem ini. Pada tahap perencanaan, juga terdapat fitur rencana pendampingan. Fitur ini memungkinkan pengawas sekolah menyusun laporan perencanaan secara otomatis dengan menggunakan AI. Selanjutnya, tahap kedua, pendampingan perencanaan program sekolah. CD-SPPS menyediakan fitur kolaborasi RKAS. Di sini, saya meminta kepala sekolah mengunggah data rapor pendidikan mereka. Dari data yang terkumpul, kami bisa menganalisis akar masalah dan potensi sekolah secara bersama-sama. Kami tidak lagi hanya menyalin program dari sekolah lain, tetapi merumuskan program kerja yang inovatif, realistis, dan berbasis data. Selain itu, pada tahapan ini, kepala sekolah juga bisa mengunggah seluruh berkas yang diminta pada aplikasi, sehingga pengawas juga bisa mengetahui
dokumen-dokumen penting yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan. Tahap berikutnya adalah tahap pendampingan pelaksanaan program. Saya menggunakan fitur pertemuan berkala dan pemantauan periodik. Fitur ini berfungsi seperti jurnal digital. Di sini, saya bisa mencatat diskusi, hambatan, dan solusi yang ditemukan. Misalnya, ketika salah satu kepala sekolah menghadapi masalah kekurangan guru, saya bisa langsung mencatatnya dan memberikan umpan balik. CD SPPS juga memfasilitasi dokumentasi, unjuk kerja seperti lokakarya atau seminar yang bisa diunggah sebagai bukti akuntabilitas. Tahapan terakhir yaitu pelaporan pendampingan. Sistem ini secara otomatis merangkum semua data dan progres yang sudah tercatat. Laporan akhir lengkap dengan rekomendasi tindak lanjut yang bisa saya gunakan untuk advokasi di Dinas Pendidikan. Proses manual yang dulu memakan banyak waktu, kini menjadi lebih efisien. Hal ini didukung oleh integrasi artificial intelligence dalam fitur laporan pendampingan sehingga pengawas lebih mudah dan cepat menyusun laporan akhir pendampingan. Sekarang, semua proses pendampingan yang saya lakukan terekam di satu tempat. Hal ini memungkinkan saya dapat melakukan pendampingan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan unik setiap sekolah. Sehingga saya dapat mendorong setiap sekolah untuk selalu bertumbuh dan berinovasi. Dampak terbesarnya adalah pada hubungan saya dengan para kepala sekolah. Mereka tidak lagi melihat saya sebagai sosok atasan yang mengevaluasi, tetapi sebagai teman belajar yang siap memberikan dukungan kapanpun dibutuhkan. Keterbukaan dan rasa saling percaya inilah yang menjadi kunci terwujudnya kolaborasi yang bermakna. Dengan CD SPPS, kami bisa mengidentifikasi dan menangani masalah terkait rapor pendidikan dengan lebih akurat dan cepat. Solusi yang kami rumuskan jadi lebih proaktif dan berkelanjutan. Hasilnya, sekolah-sekolah yang saya dampingi mampu melakukan transformasi dengan lebih cepat, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi murid. Teman-teman pendidik di seluruh Indonesia, CD SPPS bukan sekadar alat, tapi sebuah manifestasi komitmen saya untuk menjadi penggerak perubahan, bertransformasi, dan memberi dampak. Sistem ini membantu saya untuk menciptakan perencanaan yang terstruktur, personal, dan tepat sasaran. Selain itu, untuk merekam dan memantau setiap kemajuan secara sistematis, membuat laporan yang otomatis dan komprehensif, dan membantu advokasi kebijakan kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kota Denpasar. Dan yang paling penting, membangun hubungan yang setara dan profesional, di mana pengawas dan kepala sekolah menjadi mitra sejati. Peran pengawas sekolah sebagai pendamping bukan lagi sekadar wacana, tapi sebuah keharusan di era pendidikan modern. Saya berharap sistem ini dapat diadopsi dan dikembangkan untuk mendukung peran pengawas di seluruh Indonesia. Karena pada akhirnya, setiap pendampingan yang kita lakukan adalah kontribusi nyata bagi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan tema Hari Guru Nasional tahun 2025, GTK Hebat, Indonesia Kuat. Sebelumnya, kami merancang program sekolah hanya berdasarkan kebiasaan atau meniru sekolah lain. Dengan CD SPPS, kami dibimbing untuk menganalisis data rapor pendidikan secara mendalam. Ketika sekolah kami menghadapi kendala terkait isu rapor pendidikan, pendampingan melalui CD SPPS, masalah akan segera tercatat dan didiskusikan dengan cepat. Pak Made Mudiartane dapat segera memberikan umpan balik dan membantu kami dalam merumuskan solusi yang proaktif. Dengan CD SPPS, seluruh proses pendampingan mulai dari perencanaan hingga pemantauan terekam rapi dalam satu platform. Tidak ada lagi data dan dokumen yang tercecer. Saya menjadi lebih mudah mengakses hasil diskusi, umpan balik, dan rencana tindak lanjut sehingga membuat proses pengembangan sekolah menjadi lebih terarah dan efisien.